Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita dari awal hingga akhir. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada bab yang baru setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab istiqomah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai bab yang ke-9 dari Kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babun fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Al-Imam An-Nawawi menamakan bab ini dengan cukup panjang. Beliau menamakannya babun fit tafakkur, bab tentang tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala, yaitu tafakkur tentang keagungan, kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fana'id dunya, dan juga tafakkur tentang fananya dunia ini, bahwa dunia ini tidaklah kekal, wa ahwalil akhirah, juga tafakkur tentang kedahsyatan akhirat, wasairi umurihima, dan juga segala hal yang berkaitan dengan kefanaan dunia dan kedahsyatan akhirat. Kemudian juga di dalam bab ini disampaikan tentang wa taqsirin nafsi, bagaimana setiap muslim hendaknya memperpendek angan-angan, wa tahdhibiha, dan berusaha untuk menyucikan jiwanya, amliha 'alal istiqamah, dan membawa diri atau jiwanya kepada keistiqomahan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, sedikit kita membahas tentang judul bab ini, ya. Babun fit tafakkur. Tafakkur kita terjemahkan yaitu merenungkan atau memikirkan.
Bahkan mungkin kalimat tafakkur sudah menjadi istilah yang lekat, sering kita gunakan, sering kita dengar. At-tafakkur ay ijalatal fikri wa idaratahu. Tafakkur yaitu melakukan perenungan, memikirkan sesuatu dan diulang-ulang, direnungkan secara berulang-ulang sampai pada keyakinan dan kesimpulan yang sangat bermanfaat, yaitu tafakkur fi azimi makhluqatillah, tafakkur tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, diantaranya kebesaran makhluk-makhluk Allah atau makhluk-makhluk Allah yang agung dan besar. Di antaranya yang paling besar adalah kal arsy, seperti arash, as-sama'i wal ardi, begitu juga dengan langit dan bumi. Wa 'idhamul makhluqi yadullu ala kamalil khalqi wa 'azamatihi. Kebesaran makhluk Allah menunjukkan kesempurnaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keagungannya. Kemudian yang kedua, kita tafakkur, diajak oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab ini untuk tafakkur tentang wafana'id dunya, bahwa dunia ini adalah fana, tidak kekal, wa ahwalil akhirah, dan juga tentang kedahsyatan hari akhirat. Ay wat tafakkura fihima liyab'athahu dzalika 'ala taqwa. Tafakkur tentang keduanya ini agar membangkitkan pada diri kita nilai-nilai takwa, wa ta'atil maula, dan juga membangkitkan pada diri kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Maula, Sang Pelindung kita, fayanjuwa min kurabid darain, sehingga insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan selamat dari kedahsyatan, dari kesulitan di dunia maupun di akhirat, yujza bil ihsan, dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bab ini tentang taksirun nafsi, ay amalaha. Bagaimana kita diajak untuk memperpendek angan-angan, mengurangi angan-angan, yaitu harapan kosong tentang kebahagiaan tanpa beriman dan tanpa beramal soleh. Taksirin nafsi ay amalaha bidzikril maut, dengan cara mengingat kematian, mengingat kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Wa tahdzibiha, dan juga bab ini mengajak kita untuk melakukan tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa, melakukan perbaikan diri, minal akhlaqis sayyi'ah, dari akhlak-akhlak atau karakter-karakter yang buruk, bitadzakkuri ahwalil akhirati wa syiddati iqabiha, dengan senantiasa mengingat kedahsyatan hari akhirat dan kerasnya siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, wa hamliha 'alal istiqamah, bagaimana kita membawa diri kita kepada keistiqomahan, bitadzakurin nafsi, dengan selalu mengingat hakikat diri kita, bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang hina, yang tidak memiliki kekuatan dan kepandaian apapun kecuali semata-mata rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma warada minal wa'dis sadiqi fit ta'ati minas thawabi bimahdil fadli, juga dengan mengingat
janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti benar terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan balasan, semata-mata balasan itu baik berupa ridha maupun surga Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena karunia Allah, bukan karena amal kita. Wa 'alal ma'siyati minal 'iqabi bi tariqil 'adli, juga dengan mengingat bahwasanya kemaksiatan itu akan mengakibatkan sanksi atau siksa bi tariqil 'adli, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha innama yablughuhu al-'abdu bi ta'yidillahi Subhanahu wa ta'ala wa taufiqihi littiba'il kitabi was sunnah. Dan juga kemampuan kita untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat semata-mata adalah karena ta'yid, pertolongan, bantuan, dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taufiqihi, dan juga karena taufiknya, yaitu sehingga kita bisa ittiba'il kitabi was sunnah, mengikuti Alkitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama tafsir dan para ulama hadis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi tentang bab tafakkur ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Imam An-Nawawi berkata, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Surah Saba ayat 46. Langsung saja kita melihat pembahasan ayat ini ya. Jadi ayatnya kita baca satu persatu, kemudian langsung kita melihat beberapa penjelasan tentang ayat tersebut sebelum kita membaca ayat yang lain. Di surat As-Saba, surah Saba ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Rasul, a'idzukum ay udzakirukum, aku memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perintah ini kepada orang-orang Quraisy yang belum beriman kepadanya. A'idzukum, kata Rasul, innama a'idzukum, aku hanyalah berpesan, memberikan mau'izah, memberikan peringatan kepada kalian biwahidatin, bi khoslatin wahidah, dengan satu nasihat saja, satu usulan saja. Apa itu? An taqumu lillah, ay tanhadu bihimmatin ikhlasan lahu walittiba'il haq. Hendaklah kamu bangkit dengan penuh semangat, ya, dengan penuh kesungguhan, ikhlasan lillah, semata-mata mengikhlaskan diri kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, walittiba'il haq, dan agar mengikuti yang benar. Nah, bagaimana melakukannya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masna, berdua. Jadi jangan sampai banyak-banyak orang, karena nanti diperintahkan untuk
tafakkur ya, untuk merenung. Biasanya kalau perenungan itu sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri atau berdua-berdua. Masna, itsnaini itsnaini. Kamu bangkit ya berdua-berdua, wa furada atau sendiri-sendiri, wahidan wahidan. Untuk apa? Tsumma tatafakkaru. Untuk kemudian kamu berfikir, merenung. Merenungkan apa? Fi makhluqatillah, tentang makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, langit, bumi, gunung dan seterusnya. Lita'lamu wahdaniyatahu, agar kamu yakin betul tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah umum ya. Nah, tentang orang-orang Quraisy, wabil khusus ya kepada mereka yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksud dengan tatafakkaru juga bisa bermakna au fi sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, merenung tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaqihi, dan juga akhlak beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta sejak sebelum beliau diangkat atau mengaku menjadi nabi dan rasul. Kalian wahai tokoh-tokoh Quraisy tidak pernah melihatnya berdusta, kan kalian sendiri memberi gelar kepadanya Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka sangat tidak mungkin, sangat mustahil kemudian orang yang terpercaya ini sekali berbohong lalu berbohong mengatasnamakan Tuhan, mengaku sebagai nabi. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat lanjutan ayatnya, mengatakan summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian, kawan kalian ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah gila. Nah, di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk merenung berdua saja atau sendiri saja? Karena biasanya perenungan yang dilakukan sendiri lebih objektif, dilakukan dengan dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang hening, biasanya tidak dipengaruhi oleh kelompok atau oleh orang lain yang punya tendensi tertentu yang membuat kita tidak objektif merenung. Dan biasanya ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya, tokoh-tokoh Quraisy dalam perjalanan safar, mungkin mereka bersama-sama. Tetapi ketika di malam hari ya mereka beristirahat sendiri-sendiri atau berdua. Disitulah Rasulullah SAW mengajak mereka, coba sekali-sekali merenung tentang diri saya ini. Apakah saya ini betul-betul gila, betul-betul pendusta dan seterusnya seperti yang kalian tuduhkan. Nah, biasanya kalau rame-rame itu ada euforia kelompok ya, atau fanatisme kelompok, sehingga perenungannya tidak menghasilkan objektivitas kesimpulan yang objektif ya. Oleh karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan agar kita ketika ingin merenung tentang sesuatu yang sebetulnya data-datanya sudah kita peroleh, maka hendaklah kita melihat data-data itu secara objektif ya, tanpa kepentingan apapun. Dan itu biasanya dapat dilakukan jika kita melakukannya sendirian atau berdua dengan orang yang kita percaya, yang sama-sama ingin mencapai kebenaran. Maka insya Allah perenungan itu, pengamatan itu akan sampai kepada kebenaran ya, ittiba'il haq, semata-mata mencari kebenaran. Ma bisahibikum min jinnah. Jadi
Tafakkur fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi, ya. Bertafakkur tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau, lita'lamu, agar kalian tahu dan yakin bahwasanya annahu laisa bihi junun, bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah gila. Wa innama huwa nabiyyun shadiqun. Beliau hanyalah nabi yang jujur, nabi yang benar. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengutip ayat yang lain, wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Beliau mengutip hanya sampai situ, ya. Dan beliau mengatakan al-ayat dan ayat-ayat selanjutnya. Ini di surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kurang lebih terjemahannya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada silih bergantinya malam dan siang benar-benar terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian juga mereka adalah orang yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan langit dan bumi, wa 'ala junubihim, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Merenungkan penciptaan langit dan bumi, kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, ya. Qina adzabannar, maka hindarkan kami dari azab neraka. Kita lihat beberapa penjelasan ma'ani mufradatil ayat, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, ay la ayatin, terdapat, benar-benar terdapat ayat, yaitu maksud dengan ayat adalah dalailu wadihah, tanda-tanda yang jelas, ala wujudillah, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyatihi, dan juga keesaannya, wa kamali qudrati, serta kesempurnaan kekuasaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan bahwa kekuasaannya tidak terbatas, sempurna dan tidak terbatas. Nah, semua itu adalah ayat, tanda-tanda li ulil albab, bagi ulul albab, yaitu ashabul uqulin nayyirah, orang-orang yang memiliki akal yang tercerahkan, akal yang terang benderang. Kenapa? Karena mereka selalu zikir dan selalu tafakkur. Ada dua aktivitas yang mereka lakukan, yaitu aktivitas zikir, mengingat Allah, dan
atas tafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil dari zikir dan tafakkur itu kalau dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan satu kesimpulan yang luar biasa, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Keyakinan bahwasanya ya Tuhan kami, tidak pernah Engkau menciptakan apapun dengan sia-sia. Batilan maknanya adalah abathan min ghairi hikmah. Sia-sia tanpa ada hikmah. Selalu apa yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah. Baik hikmah itu kita ketahui atau belum, atau tidak kita ketahui, pasti ada hikmahnya. Semakin dalam iman dan zikir serta tafakur kita, maka insya Allah banyak hikmah yang dapat kita tangkap dari penciptaan langit dan bumi. Kemudian juga subhanak, karena keyakinan seperti itu, maka seorang mukmin, seorang ulul albab akan senantiasa menyucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, tanzihan laka amma la yaliqu bika. Maha suci Engkau dari segala yang tidak laik bagimu, dari segala sifat-sifat, dari segala perbuatan yang tidak pantas dinisbatkan kepadamu, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang ulul albab senantiasa berzikir dan tafakur, tidak akan pernah menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi juga mengutip ayat lain di surat Al-Ghashiyah. Surat Al-Ghashiyah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Apakah mereka tidak memandang, tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan memandang langit bagaimana dia ditinggikan, dan kepada gunung, memandang gunung bagaimana dia ditegakkan, bagaimana dia bisa tegak berdiri kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga tidakkah mereka memandang kepada bumi ini bagaimana dia dihamparkan sehingga laik, sehingga enak untuk ditinggali oleh manusia. Fadzakir, maka berikanlah peringatan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Ini surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 21. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat surah Al-Ghashiyah itu tadi disebutkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka memandang kepada gunung bagaimana gunung itu nusibat. Makna nusibat adalah uqimat muntasibatan, didirikan, ditegakkan dengan lurus, ya, dengan kokoh, fahiya rasikhatun la tamil, sehingga tidak goyang. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah mereka memandang kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Sutihat maknanya husitat wa muddat, ya, dihamparkan. Nah, apa hikmah
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 makhluk Allah ini di surat Al-Ghasyiyah, ya, yaitu unta, kemudian langit, gunung, dan bumi. Langit, gunung, dan bumi. Unta, langit, gunung, dan bumi. Apa hikmahnya? Di dalam kitab Dalilul Falihin li Turuq Riyadhus Shalihin, Ibnu Allan menyebutkan annal Qur'ana nazala bi lughatil Arab, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa orang-orang Arab. Wahum ahlu asfarin, dan bangsa Arab ketika Al-Qur'an ini diturunkan adalah orang yang sering melakukan safar, perjalanan jauh. Wal musafiru qad yakhlu bi nafsihi li faqdi man yashabuhu, dan seorang musafir itu bisa jadi sering menyendiri kalau dia kehilangan orang yang membersamainya, atau terpisah dari rombongan perjalanannya, atau mungkin bisa jadi dia memang seorang yang senang musafir seorang diri. Wa sya'nul insani idzan farada al-iqbalu 'ala at-tafakkur. Namanya manusia itu, seseorang itu kalau lagi sendiri, apalagi di malam hari, itu biasanya berpikir, merenung fil asya, tentang banyak hal. Fa idza fakkara, ketika dia memandang, merenung, melihat sekelilingnya, fa awwalu ma yaqa'u nadharuhu 'alal jamal alladhi huwa rakibuhu. Yang pertama kali dia lihat adalah kendaraannya, tunggangannya saat itu. Dan kalau perjalanan jauh biasanya mereka menggunakan unta. Jadi yang mereka akan lihat pertama kali saat sendirian adalah unta yang dia tunggangi, yang di atasnya ada bekal yang dia bawa. Jadi akan dilihat untanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana unta Allah ciptakan dengan kemampuan jelajah yang luar biasa, kemampuan untuk menahan haus yang lama, ada persediaan air di bagian tubuhnya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk berpikir, untuk merenung. Ilal ibili kaifa khuliqat, unta yang mereka tunggangi. Fa idza huwa manzarun jamil jama'a umuran tadullu ala kamali qudratihi subhanahu. Ketika dia melihat untanya, dia melihat satu pemandangan yang sangat indah. Satu makhluk Allah, binatang yang sangat kuat, yang menunjukkan kesempurnaan zat yang telah menciptakannya, kuasaannya yang tidak terbatas. Wa in nadhara ila ma fawq, biasanya musafir ini pun akan ngelihat ke atas. Kalau dia ngelihat ke depan atau lihat yang paling dekatnya adalah unta, kalau dia ngelihat ke atas dia akan melihat langit. Ya. Oleh karena itu, wa ilas samai kaifa rufi'at. Kalau dia ngelihat ke atas, maka dia akan melihat langit. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Bagaimana langit tanpa tiang? Au ila taht, dan ketika dia memandang ke bawah, ke tanah, fal ard, maka dia akan menyaksikan atau melihat bumi ini. Ya, tanah yang dia pijak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal janib, kalau dia ngelihat ke samping, ya, dia akan lihat bukit-bukit dan gunung-gunung. Fal jibal, karena itu wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Faka'annahu ta'ala amarahu bin nadhari waqtal khalwati wal infiradi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memerintahkannya untuk merenung saat sendirian. Sekali lagi, seperti ayat sebelumnya,
perenungan saat sendirian itu akan lebih objektif, akan lebih membawa kita kepada kebenaran, karena kita tidak khawatir dengan gengsi, tidak khawatir dengan berbagai tarikan-tarikan hawa nafsu orang lain, dan biasanya akan lebih jernih. Hatta la tahmiluhu da'iyatul kibri wal hasadi ala tarkin nazar. Ketika sendiri ya biasanya motif untuk sombong, motif untuk hasad itu hilang atau melemah, sehingga perenungan itu akan menjadi lebih objektif. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengutip ayat terakhir di surah Al-Qital. Yang dimaksud dengan surah Al-Qital adalah surah Muhammad. Surah Muhammad ini nama lainnya adalah suratul Qital. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka bisa memandang, melihat, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan akhir umat-umat terdahulu sebelum mereka. Kalau mereka kafir, ya tidak beriman kepada para rasul, dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka. Ini ajakan kepada orang-orang Quraisy yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun ya yang belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat, merenungkan bagaimana nasib bangsa-bangsa atau umat-umat terdahulu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat tentang bab tafakur ini sangat banyak. Wa minal ahadits, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa minal ahadithi, adapun hadis-hadis tentang tafakur ini, al haditsus sabiq, yaitu hadis yang lalu. Yang dimaksud dengan hadis yang lalu yaitu hadis al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang memuhasabahi dirinya, merenungkan tentang amal solehnya dan amal buruk dirinya. Ini adalah hadis yang ke-66 ya. Kalau kita lihat sudah kita bahas, yaitu hadis yang ke-66 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab tafakur ini hanya demikian ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi hanya mengutip beberapa ayat Al-Qur'an dan mengingatkan dengan satu hadis saja. Kita lanjutkan dengan bab ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi mengatakan babun fil mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab tentang al-mubadarah, bersegera, ilal khairat, melakukan berbagai kebaikan, wa hathi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi ghairi taraddud, min ghairi taraddudin, dan mendorong siapapun yang berkeinginan, berorientasi, hendak melakukan kebaikan untuk segera melakukannya bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, tanpa keraguan sedikit pun. Bab ini ngajak kita untuk bersegera melakukan kebaikan, dan kalau kita yakin betul bahwa apa yang akan kita lakukan adalah baik, maka segeralah lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan. Jadi jangan ragu, sekecil apapun kebaikan itu.
Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Surah Al-Baqarah ayat 148. Ini tidak ada penjelasan secara khusus ya. Ayatnya sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba, fastabiqu ya, bersegera dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga, arduhas samawati wal ard. Arduha ini maknanya adalah lebar ya. Ard itu lebar. Kalau panjang itu tul ya. Yang lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, penjelasan sedikit tentang arduhas samawati wal ard. Lebar surga itu selebar langit dan bumi. Di sini Ibnu Allan dalam syarahnya dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan wa khussal ardu bidzikri. Di sini disebutkan ard, lebar ya. Dikhususkan lebar, tidak disebutkan panjang. Lianna tula kulli syai'in ghaliban aktsaru min ardihi. Karena panjang sesuatu itu biasanya disebut panjang ya. Itu lebih panjang ya. Dia lebih dari lebarnya. Namanya panjang itu biasanya lebih dari lebar. Nah, kalau lebarnya saja as-samawati wal ard, selebar langit dan bumi, maka panjangnya lebih dari itu. Wa amma tuluha fala ya'lamuhu illallah. Hadza arduha, yaitu tadi lebarnya. Adapun panjangnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun ketika Allah mengatakan arduhas samawati wal ard, surga itu ya, lebarnya selebar langit dan bumi. Wa hadza 'ala tamtsil, ini hanya sekedar perumpamaan. La annaha kas-samawati wal ardi la ghair. Bukan berarti lebarnya sebatas atau selebar langit dan bumi saja, tidak kurang tidak lebih. Enggak. Itu hanya pendekatan atau perumpamaan. Bal ka'ardis samawati wal ardi 'inda dhannikum. Tetapi yang dimaksud dengan selebar langit dan bumi adalah dalam prasangka kalian, dalam dugaan kalian. Nah, tentunya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang surga itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita masuk kepada hadis pertama pada bab bersegera dalam kebaikan ini, atau hadis yang ke-87 bila kita hitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Al-haditsus sabi'u was-samanun, hadis ke-87. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis tentang bab ini, fal awwalu, maka yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim.
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah lakukan amal-amal soleh sebelum datang berbagai fitnah, atau dahuluilah fitnah dengan amal soleh. Sebelum fitnah-fitnah datang, lakukanlah amal-amal soleh. Kenapa? Karena fitnah ini, terutama di akhir zaman, kaqita'il lailil muzlim, seperti kegelapan malam, gelap gulita. Ini menggambarkan kedahsyatan fitnah, ya. Sehingga banyak yang tidak mendapatkan cahaya yang menerangi jiwa dan hatinya, sehingga tersesat, sehingga tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Karena itu jangan sampai kita mengalami itu, ya, dan sebelum mengalami itu lakukanlah amal-amal soleh. Nah, saking dahsyatnya fitnah ini, Rasul menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan yumsi kafira. Seorang laki-laki di pagi hari beriman, di sore hari menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dia beriman dan di pagi hari dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia, dengan sedikit perhiasan dunia. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat penjelasan beberapa ungkapan dalam hadis ini. Lughatul hadis, ya. Badiru bil a'mal. Maknanya adalah ibtadiru wasari'u. Segera, percepat, ilaiha, untuk beramal soleh, qabla zuhuril awaiq, sebelum muncul penghalang-penghalang yang besar. Maksudnya adalah penghalang-penghalang dari luar diri kita. Sebab penghalang itu pasti ada, ya, terutama dari dalam diri, biasanya berupa kemalasan, ya. Rasa malas itu yang paling minimal. Maka jangan sampai sekedar malas lalu membuat kita tidak beramal soleh. Kenapa? Karena kalau sudah datang halangan-halangan dari luar yang besar, itu membuat kita bisa jadi sama sekali tidak bisa beramal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Apa penghalang-penghalang itu? Berupa fitanan, fitnah-fitnah. Al-fitanu jam'u fitnah. Kata fitan ini adalah bentuk plural dari mufradnya, singularnya, yaitu fitnah. Nah, fitnah ini walaha fil lughati iddatu ma'anin. Secara bahasa dia punya beberapa arti, jadi tidak satu makna. Minha al-imtihan, ada fitnah maknanya adalah ujian. Ada juga wal azab, makna fitnah itu adalah azab. Misalnya makna fitnah dalam arti ujian, misalnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu, harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Maksudnya adalah ujian. Ya, sedangkan fitnah maknanya adalah azab, diantaranya adalah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Tetapi di dalam hadis ini yang dimaksud dengan fitan atau fitnah adalah wal maqsudu biha huna mawani' wa dhunubun wa mihanun wa masaibu syadidatun muzlimah tahulu bainal mar'i wa amalil khair. Itu segala bentuk penghalang
dosa-dosa, musibah ya, atau bencana yang sangat dahsyat, yang gelap, yang membuat seseorang terhalang dari beramal soleh, dari amal soleh. Nah ini sebelum ini terjadi, maka hendaklah kita segera melakukan amal soleh, atau sebelum dia menjadi dahsyat, hendaklah kita segera melakukan amal soleh. Bahkan saat dia terjadi pun kita memohon kepada Allah agar kita bisa tetap melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saking dahsyatnya fitnah ini, Rasul menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari beriman, tetapi di sore hari menjadi kufur, menjadi kafir. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah itu, sehingga dalam waktu sehari orang berubah, yang tadinya baik menjadi jahat. Nah, makna kafiran di sini ya, di sore hari menjadi kafir ada dua. Ya. Yang pertama, yahtamilul kufrana bin ni'ami lima yudakhiluhu minal ma'asi al-mub'idati min sahati syukri. Makna kufur yang pertama adalah kufur nikmat. Jadi bukan kufur dalam artian kafir keluar dari Islam. Jadi di pagi hari dia beriman, maksudnya adalah dia bersyukur, melakukan amal soleh, tetapi di sore hari dia sudah kufur nikmat ya, dengan berbuat maksiat yang menjauhkan dia dari syukur. Sebab setiap perbuatan maksiat itu menunjukkan bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan anggota tubuh kita untuk taat, malah kita gunakan untuk bermaksiat. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang kedua, bahwa makna kafiran di sini adalah wa yahtamilul kufral haqiqi. Bisa juga bermakna kafir hakiki, yaitu kafir murtad, keluar dari Islam. Nah, ini kalau sampai dia melakukan perbuatan secara sadar disertai dengan keyakinan penuh ya, tentang kekafiran atau mendustakan ajaran Islam. Ini menjadi maknanya kafir secara hakiki. Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, baik kufur nikmat atau kafir secara hakiki? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Yatruku dinahu, atau meninggalkan ajaran agamanya. Bi'aradin minad dunya, bimata'in wa hutamin minad dunya, ya, ditukar dengan kenikmatan dunia, fasilitas dunia yang sebetulnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia kufur nikmat itu tidak sampai kafir secara akidah ya, murtad dari Islam. Antara bentuk menjual agama dengan dunia, bi an ya'khudha mala akhihil muslim. Dia mengambil hak saudaranya yang muslim. Ya, dia mengambil harta saudaranya yang muslim. Diambil tanpa atau dengan cara yang zalim, diambil begitu saja, melalui penipuan, melalui pencurian, melalui perampokan, baik perampokan kasar maupun perampokan halus ya. Nah, ini berarti dia telah yabi'u dinahu, menggadaikan agamanya. Tetapi kalau sampai dia yastahillu bi an yastahilla mala akhihil muslim, menganggap bahwa perbuatan mengambil harta orang lain itu halal ya, tidak dosa ya, tidak haram ya, boleh-boleh saja, gak ada itu yang namanya akhirat ya, tidak ada itu yang namanya dosa, bahkan dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya demikian ya, maka dia jatuh kepada kekafiran yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik.
wa yahtamilul kufra al-haqiqi. Atau ya'khudhar riba, ya, dia ngambil harta riba. Kalau tetap meyakini bahwa riba itu haram, dia memakannya, maka dia berarti kufur nikmat, ya, berbuat maksiat, dosa besar, tidak sampai kafir hakiki. Tapi kalau yastahil, ya, menganggap halal riba padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, maka ini kufur benar-benar kafir, ya. Wal ghish, ya, penipuan dan lain-lain, atau nahwihi mimma ajma'a ala tahrimihi, mimma ujmi'a ala tahrimihi, segala hal-hal yang haram yang lain yang telah disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat tentang pengharamannya. Wa ulima minad dini bid-darurah, dan sudah diketahui secara aksiomatik, ya, di dalam agama bahwa hal-hal tersebut adalah haram. Jadi kalau mengambilnya tanpa mengubah keyakinan bahwa dia adalah haram, ya, tidak meyakini bahwa dia halal, maka tidak sampai murtad. Tapi kalau disertai keyakinan bahwa perbuatan haram tersebut yang dia lakukan adalah halal, ya, gak ada yang namanya haram, tidak ada yang namanya dosa, tidak ada akhirat dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik, maka dia jatuh kepada kekufuran yang hakiki. Terakhir kita lihat faedah hadis ini, ya, afadal hadis. Yang pertama, wujubat tamassuki biddin, wajibnya kita berpegang teguh dengan agama, wal mubadaratu ilal amalis salih, dan hendaknya kita bersegera melakukan amal saleh qabla an tahulal mawani'u wal awaiqu dunahu, sebelum ada penghalang dan rintangan yang menghalanginya, halangi kita berbuat amal soleh. Yang kedua, al-isyarata ila tatabu'il fitanil mudillati akhiraz zaman. Ini juga menunjukkan, mengisyaratkan tentang bertubi-tubinya fitnah yang menyesatkan di akhir zaman. Bertumpuk-tumpuknya, ya, terjadi akumulasi kekacauan di akhir zaman, mulai dari rakyat jelata sampai orang-orang yang besar, ya, mengalami kerusakan. Wa kullaman qadat fitnatun aqabatha fitnatun ukhra, di mana ketika satu fitnah baru saja reda, ya, muncul fitnah yang baru, yang lain. Bahkan fitnah yang satu belum berakhir, muncul fitnah atau kerusakan yang lain. Wa qana Allahu ta'ala min syururiha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari berbagai keburukan fitnah-fitnah tersebut. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita bahas dan kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, terutama bagi diri saya dan kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi waj'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir li walidayhi wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wa lil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan وعن بلادنا هذه خاصة
وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.